Dari Nias, dari Jambi, juga ada dari Bangka Belitung. Begitulah kegiatan Ambu sehari-hari. Kenapa Ambu mendirikan rumah pejuang kanker Ambu gitu ya. Selain bentuk syukur Ambu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan Ambu sehari-hari. Kenapa Ambu mendirikan rumah pejuang kanker Ambu? Selain bentuk syukur Ambu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada anak yang telah Allah ambil gitu ya. Pasien ke tempat ruang kerja Ambu bilang anggaplah Ambu sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai saudara, sehingga Ambu bisa menenangkan si ibu pasien itu. Jadi Ambu selalu bilang seperti itu. Dan pengobatan ibu itu gitu ya, itu tidak hanya sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan. Jadi alhamdulillah Ambu akan memfasilitasi semua kebutuhan ibu gitu ya, dari tempat tinggal, makan, obat-obatan, bahkan ke rumah sakit pun ibu akan diantar jemput gitu ya. Kalau misalkan nanti ada harus PCR, harus antigen, nah nanti ibu bilang aja ke admin kayak gitu ibu ya. Nah itu yang saya sampaikan kepada pasien gitu ya, pendampingnya. Jadi saya di sini memfasilitasi semua kebutuhannya itu sesuai kebutuhan masing-masing. Susu, pampers gitu ya, obat-obatan, terusan alat cuci, alat mandi, kita sediakan semuanya. Itu semua untuk pasien anak juga, pasien dewasa dan pendampingnya. Sekarang pasien paling jauh itu cara ininya gimana Bu? Mulai dari misalkan apakah ada orang lain telepon dulu, terus nanti dijemput sama Ambu dengan layanan Ambu seperti apa? Biasanya kalau pasien yang dari provinsi jauh itu aku dapat berita gitu ya, atau ada DM atau ada kontak WA Ambu. Jadi mereka lihat di IG kegiatan Ambu itu, mereka DM, oh Ambu ini ada pasien misalkan dari NTT, oh iya, Ambu tanya punya BPJS nggak? Oh ada, kalau ada sok bikin rujukan dari puskesmas ke rumah sakit besar. Nanti dari situ kalau misalkan udah ada rujukan, nanti tolong diantarkan ke bandara, nanti Ambu jemput ke Bandara Hussein. Nah kalau misalkan pasien Jawa Barat, biasanya Ambu referensi dari ke daerah-daerah atau pejabat Jawa Barat gitu ya, hingga mereka telepon Ambu, terus Ambu sama telepon juga mereka, tanyakan BPJS, rujukan bapak segala macam. Kalau pasien itu tidak bisa naik umum, kita jemput gitu ya. Dan kalau misalkan sudah dijemput di sini masih menunggu hasil itu lama, kita antarkan pulang, kita jemput lagi seperti itu. Sekarang fasilitas gratisnya Bu? Nah, alhamdulillah Ambu menyediakan 1 tempat tinggal, 2 transportasi ke 5 rumah sakit, ada ambulan 3 itu untuk antar jemput, atau apabila diberikan yang terbaik meninggal, kita Ambu antarkan, Ambu berikan santunan, beres tugas Ambu. Dan sehari-hari semua di sini keperluan, Ambu memberikan fasilitas tempat tinggal, obat-obatan, motivasi, edukasi, makan tidak dibatasi untuk pasien juga pendampingnya. Ada juga peralatan susu, pampers gitu ya, sabun cuci, sabun mandi, antigen PCR itu kita sediakan di sini ya. Disitulah Ambu harus menjadi segalanya. Gitu. Sekarang cita-cita Ambu untuk yayasan ini, terus harapan Ambu untuk masyarakat. Cita-cita Ambu selain Ambu kepengen berkembang lagi ini yayasan gitu ya, Ambu pengen gitu ya, karena selama ini rumah ini masih ngontrak ya, Ambu pengen kebeli gitu 6 rumah yang ada di sini itu supaya tidak ngontrak lagi. Dan harapan Ambu kepada semua orang yang di luar sana yang sedang berjuang untuk mengobati anaknya atau suaminya atau istrinya, tetap semangat berjuang untuk sembuh. Dan satu lagi pesan Ambu kepada orang-orang di sana, apabila gitu ya melihat tetangga, saudara atau siapapun yang tidak bisa berobat ke Bandung dan bingung harus kemana, bapak sengaja tidak ada biaya, insya Allah rumah pejuang kanker Ambu akan memberikan semua fasilitas. Tinggal DM saja di IG, boleh cek IG-nya rumah pejuang kanker Ambu. Insya Allah nanti Ambu akan bantu gitu ya, buat Ambu insya Allah. Sekarang
Jadi ngerangin bahwa yang pengen tahu tentang Ambu, perjalanan Ambu dari nol sampai sekarang itu berada di film. Oh iya. Oke. Baiklah, jika orang-orang baik di sana, siapapun yang ingin tahu tentang perjalanan dan perjuangan Ambu dari mulai ngobatin anak sampai sekarang bisa seperti ini, tonton saja, ada di film Mata Dewi.